kami dinyatakan gulu. Gulu itu maksudnya adalah sifat berlebihan, ya, atau sifat yang melampaui batas. Tapi orang yang menyatakan kami gulu tidak memahami makna gulu dan memberikan dalil tentang gulu, akan tetapi dia sendiri tidak mengerti asbabul wurud daripada hadis yang dia sampaikan. Ya, kalau belajar Al-Quran tahu juga asbabun nuzulnya. Kenapa, apa sebabnya diturunkan Al-Quran itu. Kalau belajar hadis tahu juga asbabul wurudnya. Kenapa dan untuk apa diturunkan hadis tersebut. Dan kebanyakan orang mengatakan bahwa murid guru sekumpul itu gulu, melampaui batas, berlebihan, ya. Tapi mereka tidak menyadari tentang kesalahan mereka. Yang dalil yang disampaikan itu mereka tidak pahami secara ilmu hadisnya, dan tidak mau bertanya kepada ulama-ulama fakarnya, hanya mengedepankan hawa nafsunya untuk membela sebuah kebenaran yang mereka anggap benar, tapi tidak mau melihat kebenaran yang hak, yang nyata, ya. Dan bagaimana gulu itu? Nah, ini sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, pengikutnya saudara kami Heri Pras, dan para muhibbin Abah Guru Sekumpul di mana saja berada, para murid Guru Sekumpul. Ayo kita bahas tentang gulu, ya, supaya fahami gulu itu apa sih maksudnya. Jangan hanya melontarkan sebuah dalil tapi tidak memahami maksud daripada dalil itu. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, bagi Anda yang menyaksikan channel ini, mudah-mudahan Allah membuka hati Anda untuk berinfak atau berdonasi ke pondok pesantren kami, Yayasan Sirajul Mustafa Nahdlatul Wathon, yang bertempat di Dusun Erot Dayak, Desa Kalijaga Timur, untuk membangun gedung asrama belajar untuk para peserta didik kami, ya, untuk para peserta didik kami. Dan Anda yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang terus mengalir meskipun antum sudah dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farajahu Allah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man syurah fadhu ayyadana hadhatul watan fil alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Faya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa di mana saja antum berada, mudah-mudahan antum tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Dan mudah-mudahan antum yang menonton channel kami, mudah-mudahan Allah tetapkan iman di dalam diri antum sehingga kita semua tahu mana yang hak dan mana yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di sini di komentar itu saya selalu mendengar tentang kata gulu. Gulu itu sifat berlebihan, ya. Kemudian ada yang mendatangkan dalil, ya ayuhan nas iyyakum wal gulu, ya, wahai para manusia, tinggalkan oleh kalian sifat gulu, ya.
Nah, didatangkan hadis ini, tapi yang mendatangkan hadis ini kayaknya tidak paham apa maksud daripada gulu itu. Oke, sekarang kita simak dari Al-Qur'annya apa yang dimaksud dengan gulu. Gulu itu artinya adalah sifat berlebihan atau sifat melampaui batas. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 77, di sana ada yang menerangkan tentang gulu. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haq. Ya. Wahai para pembawa kitab, para ahli kitab, janganlah engkau melaksanakan gulu ya fi dinikum dalam agama ghairal haq, selain kebenaran. Ya, janganlah engkau melaksanakan gulu, melampaui batas. Ya, melampaui batas itu maksudnya di sini adalah apa? Kita menuhankan orang, ya, kita membuat Tuhan itu syirik, atau misalkan kita berlebihan terhadap seseorang. Berlebihannya bagaimana? Berlebihannya kita anggap dia itu seolah-olah Tuhan, ya, seolah-olah Tuhan. Nah, ini kan sudah namanya syirik, ya, menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Nah, sedangkan gulu itu adalah sifat yang melampaui batas. Dan ini asbabul wurudnya ini adalah apa? Iyakum wal gulu itu, bahwa dulu orang Yahudi mengatakan ada anak Tuhan namanya Uzair ibnullah, ada anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa binullah, ya, mengatakan Isa adalah anak Allah. Nah, inilah kenapa Nabi mengatakan iyyakum wal ghulu, hendaklah kalian menjauhi gulu itu atau sifat berlebihan, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang menuhankan manusia. Ya, supaya tidak ada orang yang menuhankan manusia. Akan tetapi di sini sekali lagi bukan pengikutnya Abah Guru Sekumpul menuhankan Abah Guru Sekumpul, bukan. Akan tetapi ya, itu namanya ta'zimil ilmi wa ahlihi, menghormati ilmu dan empunya ilmu. Ya, ada babnya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, menghormati guru. Wajib hukumnya kita menghormati guru, ya, karena guru itu adalah apa? Guru itu adalah orang yang membawa rohani kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jangan kita jadikan guru itu Tuhan, itu nggak boleh, ya. Tuhan itu tetap Allah. Nah, kata gulu di sini itu maksudnya berlebihan sampai menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan. Ya, seperti orang Yahudi mengatakan Uzair binullah, ya, Uzair binullah. Terus ada yang mengatakan Isa ibnullah, mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau gulu itu lebih kepada melampaui batas, itu melebihi daripada kewajaran. Nah, kalau yang kita bahas tentang Abah Guru Sekumpul itu bukan namanya gulu. Kenapa? Karena di dalam kaidah usul fiqh seperti ta'addudul arwah, seperti arwahnya Abah Guru Sekumpul itu bisa menjadi 3, atau arwahnya para wali-wali Allah yang 9 itu ada di dalam rumahnya Abah Guru Sekumpul. Ya bisa jadi ta'addudul arwah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Mampunya Allah itu terkadang tidak mampu otak kita untuk memikirkannya. Dalam kaidah usul fiqh mengatakan ma sahha ayyakuna lin nabi jaza ayyakuna lil wali. Ma sahha ayyakuna lin nabi, apa saja yang bisa dan ada pada nabi
boleh itu juga ada pada wali. Seperti ta'addudul arwah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu pernah ta'addudul arwah, ya. Ruhnya itu jadi 3. Ini di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat pertama Nabi Musa dilihat di dalam kuburnya, Kemudian Nabi Musa dilihat ketika itu sholat di Masjidil Aqsa. Terus kemudian Nabi Musa dilihat di langit ketiga. Apa ini bukan namanya ta'addudul arwah? Dan ini ada pada Nabi. Dan tidak menutup kemungkinan seorang waliullah itu juga memiliki hal yang demikian, ta'addudul arwah. Ya. Nah, ketika kita menceritakan hal-hal seperti ini dianggap khurafat, dianggap dongeng, dikatakan kita nipu, dikatakan kita bohong, ya. Ini masalah i'tiqad, masalah keyakinan, ya. Antum boleh tidak percaya, tapi jangan antum rusak keyakinan orang yang sudah meyakini hal demikian, ya. Jangan antum rusak, tidak boleh itu. Ya, karena ini masalah i'tiqad, masalah keyakinan. Ya. Orang menghargai, menta'zim Aba Guru Sekumpul bukan berarti Aba Guru Sekumpul Tuhan mereka. Ini harus dipahami. Makanya belajar itu jangan hanya satu tempat. Kalau belajar jangan hanya mencomot-comot video. Kalau belajar jangan hanya sekedar mengambil video orang dipelajari. Kalau belajar jangan hanya sekadar baca Google. Kalau belajar talakilah kepada orang alim ulama yang mumpuni sanad ilmunya, yang ada silsilah ilmunya dari Nabi SAW. Itu kalau belajar, supaya tidak salah paham. Ketika Anda salah paham, paham Anda juga salah. Ketika paham Anda salah, Anda banyak menyalahkan orang lain. Padahal setiap sesuatu itu ada adillah tersendiri, ada dalil-dalil yang punya tersendiri. Tapi dalil yang kami pelajari, antum belum mempelajarinya dan bahkan tidak mau mempelajarinya. Ya. Nah, silakan. Antum anggap kami ini gulu dan sebagainya, silakan. Itu perspektif antum, pendapat antum. Ya. Tapi antum belum memahami ilmu secara menyeluruh, ya. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, kafah, secara utuh. Begitu juga mempelajari agama Islam itu juga jangan setengah-setengah, utuh, bukan dari cuplikan video, bukan dari potongan video, bukan dari Mbah Google, bukan sanadnya YouTube, bukan sanadnya Google, tapi belajarlah kepada orang yang bersanad ilmunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.